Ya, pemirsa, kembali lagi dengan saya Imam Masito di Angkring Zone Podcast, yakni podcast baru ya, kerjasama antara komunitas jurnalis Wonosobo dan juga DPRD Kabupaten Wonosobo. Ya, pada sore kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita, nantinya akan ngobrol tentang lingkup pendidikan dan juga kesejahteraan rakyat nih Pak. Jadi di samping saya ini yang tengah ada Bapak Suwondo Yudhistiro selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo. Selamat sore nih Pak. Selamat sore. Di sebelah Pak Wondo ada Pak Hamdan nih Pak selaku Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo. Ya, tentunya untuk podcast kali ini kita akan mengupas sejumlah persoalan ataupun ada sisi lain di dunia pendidikan maupun kesejahteraan rakyat di lingkup Kabupaten Wonosobo. Ya, selamat sore nih Pak, Niki terkait dengan ruang lingkup Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo tadi sudah menyinggung sedikit, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak, apa sih ruang lingkup dari Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo ini membidangi apa saja? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dan Mbak Imam Masito selaku moderator, host pada kesempatan podcast Angkring Zone yang bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Wonosobo. Jadi kaitannya dengan ruang lingkup atau ruang tugas Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo adalah mengurusi bidang kesejahteraan rakyat atau KESRA, sehingga Komisi D memiliki mitra kerja di urusan-urusan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang meliputi urusan pendidikan, kemudian kesehatan, sosial, ketenaga kerjaan, sampai urusan-urusan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi ini merupakan bidang komisi yang memang membidangi urusan-urusan terkait dengan urusan umat, Mbak Ima. Ya. Oke, Pak, langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Pak, ini terkait dengan indeks pembangunan manusia. Ini sering dibahas nih Pak, ini dari Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo, khususnya di sektor pendidikan. Bagaimana sih Pak capaian sekarang ini Wonosobo terkait dengan indeks pembangunan manusianya? Dari Pak Wondo dulu. Baik, untuk indeks pembangunan manusia Kabupaten Wonosobo ini kita masih berada di papan tengah di Provinsi Jawa Tengah. Pada posisi 71-an IPM kita, sehingga memang dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Jawa Tengah kita masih berada di papan yang cukup bawah sebenarnya. Oleh karena itu kita menjadi tertantang untuk bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo ini agar bisa naik tingkat di Provinsi Jawa Tengah. Yang kita mulai tentu harus kita jadikan pemacu atau pendorong, terutama di lingkup Kedu dulu, karena di Kedu juga kita masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, kemudian juga Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu dilihat dari IPM yang indikatornya dilihat dari tingkat pendidikan, kemudian angka harapan hidup serta pendapatan per kapita masyarakat kita masih cukup rendah, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita sekalian. Ini tidak perlu langsung lingkup provinsi, mungkin lingkup Kedu dulu berarti Pak untuk bisa meningkatkan IPM di Wonosobo ini Pak. Secara otomatis ketika kita bisa mampu untuk meningkatkan IPM kita, bisa bersaing di tingkatan Kedu, ini otomatis kita akan naik level di tingkatan Jawa Tengah juga. Kalau menurut Pak Hamdan sendiri Pak terkait indeks pembangunan manusia ini di Wonosobo, kiranya ada target nggak sih Pak, mungkin berapa tahun lagi Wonosobo bisa mencapai titik kenaikan lah di indeks pembangunan manusia ini? Kalau target tentunya ada. Bagaimana kita di Komisi D ini selalu berkoordinasi dengan dinas terkait dan pemerintah daerah itu sendiri, kaitan kiat-kiat bagaimana agar indeks kita ini bisa naik. Ya tadi dikatakan bahwa
indeks kita itu di tengah-tengah. Iya, Nah, masih di di tengah. tengah-tengah ini biasanya paling sulit. Bisa naik, bisa turun. turun. Tapi kita mempunyai kiat-kiat agar bisa naik. Bagaimana kita selalu mendorong kaitan dengan program-program tentunya ya, program-program yang bisa meningkatkan indeks itu sendiri. Ya mungkin program-program yang kita rancang nanti bisa mensupport kenaikan IPM Kabupaten Wonosobo secara cepat. Kalau target ya secepat-cepatnya, secepat-cepatnya ini harus tercapai lah. Harus bisa naik kerja, nih, Pak. ya. Oke, ini salah satu indikator terkait dengan indeks pembangunan manusia adalah pendidikan, nih, Pak. Iya, betul. Pak Wondo melihat sendiri bagaimana sih kondisi sekarang pendidikan di Wonosobo? Apa perlu sisi apa nih yang kiranya menjadi perhatian khusus yang harus Pemkab perbaiki? Tingkat lama sekolah, kemudian harapan lama sekolah dan sebagainya, kita juga lagi bahwa Kabupaten Wonosobo ini masih cukup rendah. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi kita sekalian untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, kemudian juga angka partisipasi pendidikan dan sebagainya. Nah, disinilah maka kita perlu mendorong kesadaran masyarakat kaitannya dengan tentang arti pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Nah, kemudian juga permasalahan lain kaitannya dengan pendidikan di Kabupaten Wonosobo adalah berkaitan dengan masalah sarana prasarana pendidikan yang masih kurang atau banyak sarana prasarana pendidikan yang kondisinya rusak berat atau rusak sedang atau rusak ringan dan sebagainya. Sementara di sisi yang lain kita menghadapi kendala kaitannya dengan keterbatasan anggaran kita. Kemudian permasalahan lain ya permasalahan keterbatasan guru, di mana masih banyak sekolah-sekolah negeri yang belum memiliki kecukupan guru dari PNS atau ASN, sehingga masih ada guru-guru honorer yang mana gaji mereka atau honorarium lah, jangan dikatakan gaji ya, karena masih sangat kecil. Honorarium mereka itu masih sangat rendah, di kisaran Rp200.000 sampai Rp500.000-600.000 per bulan. Ini kan semuanya merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita. Tetapi ya kembali kita dalam situasi kondisi keterbatasan anggaran ini kita belum berdaya, karena kita juga fiskal kita masih sangat tergantung dari pemerintah pusat. Masih banyak permasalahan berarti Pak? Ya, masih banyak cukup banyak lah ya. Ya, Oke, Pak, ini kan beberapa teman-teman jurnalis Wonosobo kan sama juga meliput beberapa sekolah-sekolah atau akses menuju ke sekolah yang cukup susah. Pada saat itu di Kalimiro juga ada yang jembatannya rusak begitu ya, Pak. Bapak melihat ini atau mendorong memanfaatkan media ini bagaimana, Pak? Maksudnya dengan media meliput beberapa sekolah-sekolah di pelosok, kemudian permasalahan di pelosok, bagaimana pendapat dari komisi? Saya berterima kasih dengan pemberitaan melalui media massa, melalui sekarang ada media sosial dan sebagainya. Saya rasa ini penting sebagai bahan masukan dan supaya kita bisa memotret permasalahan real yang ada di lapangan. Karena tentu anggota DPRD ini kan tidak bisa menjangkau semua daerah pemilihan, karena kita itu lebih banyak fokus di dapil kita masing-masing. Tetapi tentunya ketika sudah menjadi anggota DPRD kan kita juga harus mengurusi setiap permasalahan yang ada di Kabupaten Wonosobo ini. Nah, oleh karena itu tentu kami sangat berterima kasih dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan urusan-urusan pendidikan, kesehatan maupun urusan-urusan sosial lainnya yang menjadi bidang Komisi D ini. Dan kami DPRD Kabupaten Wonosobo, terutama Komisi D, ketika ada laporan dari masyarakat terkait dengan misalnya ada sekolah yang roboh atau atapnya bocor, atapnya ambruk, kemudian ada sekolah yang tidak difungsikan dengan sebenarnya dan sebagainya, ini kita langsung terjun lapangan. Contoh, kami mendapatkan informasi di Desa Lebak, Kaliwiro, ada sekolah yang atapnya ambruk. Kami langsung Komisi D datang ke lapangan. Kemudian di Besuki ada sekolah SMP waktu itu satu atap yang saat ini tidak digunakan, kami juga langsung datang ke sana. Kemudian ada sekolah TK di Besuki juga yang kondisinya rusak parah, atapnya rusak.
maka kami juga langsung melakukan inspeksi langsungan ke lapangan sehingga kami bisa melihat potret real, sehingga ketika kita sudah mendapatkan data di lapangan, pada saat kita rapat dengan dinas pendidikan maupun dengan dinas-dinas lain, kita langsung bisa memberikan rekomendasi agar hal-hal yang memang bersifat mendesak untuk ditangani agar bisa segera dianggarkan. Oke, kita bergeser ke Pak Hamdan dulu terkait dengan ini Pak, porsi anggaran fungsi pendidikan di APBD ya. Wonosobo pada saat ini, yang mana diamanatkan ini minimal 20% Pak. Itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau Wonosobo 20% sudah lebih. Tinggal kita Komisi D ini bagaimana kita mengontrol anggaran itu terrealisasi. Kalau amanat undang-undang sudah sejak lama sih sebetulnya bahwa Wonosobo ini di anggaran untuk pendidikan lebih dari 20%. Tadi yang sering kita kesahkan kaitan dengan anggaran bahwa 20% ini tidak dialokasikan untuk fasilitas sekolah saja, termasuk ke honor, gaji dan sebagainya. Jadi tinggal kita menyeimbangkan, jangan terlalu jomplang antara gaji pegawai atau guru dengan apa yang kita bangun di sekolahan. Tentunya ada infrastruktur, terus sumber daya manusianya. Ini perlu imbang. Sumber daya manusia juga harus kita bangun semaksimal mungkin agar bisa mempersiapkan proses perjalanan pendidikan dengan baik. Mungkin itu. Oke, terkait dengan tantangan terbesar nih Pak dalam dunia pendidikan di Wonosobo yang mana berkaitan juga menghadapi di era digital saat ini. Bapak menanggapi hal itu seperti apa Pak? Ya, jadi digitalisasi pendidikan saya rasa suatu hal yang tidak bisa ditolak karena ini bagian dari kemajuan zaman ya. Nah, hanya memang kita masih menghadapi adanya ketimpangan infrastruktur digital, terutama antara daerah perkotaan dengan daerah-daerah pinggiran, terutama daerah-daerah pegunungan, seperti wilayah saya di daerah Watu Malang yang beratas di sekitar kaki Gunung Bismo, kemudian di daerah Dieng, kemudian wilayah lereng Sindoro, lereng Sumbing, maupun di daerah-daerah perbatasan dengan kabupaten lain seperti di daerah Wadas Lintang yang pojok sana, yang selatan sekali, kemudian Kalibawang yang berada di pinggiran. Ini kan masih banyak yang belum bisa mengakses secara cepat kaitannya dengan infrastruktur digital. Nah, oleh karena itu kita mendorong agar ada pemerataan digitalisasi pendidikan ini sampai ke pelosok, bukan hanya dinikmati oleh siswa-siswa yang berada di lingkup perkotaan Wonosobo saja. Pelosok-pelosoknya masih banyak nih Pak yang sinyalnya susah gitu-gitu. Ya, tentu masih menghadapi ada yang blank spot dan sebagainya. Ini kan menjadi perhatian kita bersama. Oke, ini kita masuk di segmen kedua nih Pak terkait dengan penerimaan siswa baru atau sekarang namanya SPMB nih Pak. SPMB, sistem penerimaan murid baru. Ya. Bapak ini gimana Pak? Ini ada beberapa jalur masuk yang dibuka dan di Wonosobo seperti apa? Sudah mengecekkah atau belum nih Pak? Kan sudah mulai Wonosobo. Ya, terkait dengan SPMB kemarin kita sempat memantau di tingkatan SD sama SMP dan SMA. Tapi yang menjadi ruang lingkup kabupaten adalah yang SD dan SMP. Secara umum dengan adanya sistem yonasi dan adanya perpaduan dengan prestasi ini sudah cukup ideal dijalankan. Hanya memang problem paling mendasarnya penerapan di kota. Karena di kota ini kan jumlah lembaga pendidikan negeri kan jumlahnya terbatas. Sementara jumlah penduduk di kota ini kan paling padat, paling banyak. Sehingga ketika menjelang SPMB ini selalu menjadi problem tersendiri, terutama di wilayah perkotaan ini untuk SD jumlah yang SD negerinya terbatas, SMP jumlah SMP yang negeri terbatas dan sebagainya. Sementara sebagian masyarakat masih menginginkan agar anaknya itu disekolahkan di sekolah-sekolah negeri yang unggulan dalam tanda kutip kan. Nah, oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi kita sekalian. Kalau di
wilayah-wilayah perdesaan, saya rasa ini tidak ada masalah karena masih banyak justru sekarang itu sekolah-sekolah yang kesulitan untuk mendapatkan siswa yang optimal. Masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan siswa karena barangkali ya salah satunya karena faktor keberhasilan program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah, atau ada juga usia-usia produktif yang bekerja di luar provinsi atau ke luar negeri dan sebagainya, terutama yang keluar provinsi sehingga anaknya misalnya ikut ke orang tua, sehingga banyak di desa-desa ini yang siswanya semakin lama semakin sedikit. Ya. Tapi tahun kemarin ada nih Pak beberapa sekolah yang memang tidak ada siswanya nih Pak. Karena dari regrouping apa? Penggabungan sekolah. Ya, apakah tahun ini kiranya ada juga hal seperti itu Pak? Ya, kami belum mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan, tetapi saya rasa trennya hampir sama. Jadi memang ada beberapa sekolah yang memang kecenderungan siswanya semakin menurun atau berkurang. Terutama di wilayah selatan kami lihat di daerah Kecamatan Kaliwiro, Wadas Lintang, di Kalibawang ini beberapa sekolah memang siswanya sedikit di bawah 10 anak. Ini kan tentu menjadi tantangan, sehingga kami merekomendasikan untuk sekolah-sekolah yang memang siswanya sangat sedikit untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar memang sebaiknya dilakukan regrouping, sehingga permasalahan kekurangan guru ini bisa diatasi. Kemudian juga anak-anak bisa berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain. Kalau hanya ngajar 1 orang atau maksimal 5 orang kan kurang efektif. Ya paling tidak 10 orang atau 10 anak, ini kan akan lebih efektif. Begitu. Ya, cuma beberapa biji saja gitu ya Pak. Terus juga terkait dengan ini Pak, domisili, sistem domisili yang terkadang orang tua juga menjadi pro kontra ya di lapangan. Ya. Bagaimana Pak sekarang Pak di SPMB tahun ini? Ya, sekarang saya rasa sudah lebih tertib. Terutama saya melihat kemarin langsung ya di SMA. Ini tidak boleh misalnya titip kakak kepada keluarga. Kalau dulu kan masih ada manipulasi kakak, sehingga anak dititipkan kepada keluarganya, mbahnya atau kepada saudaranya, yang ini jadi problem, sehingga justru anak-anak yang asli berdomisili di daerah sekolah tersebut justru tidak bisa masuk karena misalnya ada anak-anak baru yang dititipkan kepada keluarga yang jarak sekolahnya dengan rumah lebih dekat. Ini kan jadi menciderai rasa keadilan. Nah, oleh karena itu alhamdulillah ini sudah semakin banyak yang ditertibkan sehingga tidak serta-merta numpang kakak itu diperbolehkan. Oleh karena itu kami berharap dinas terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk lebih selektif dalam mengurus kaitannya dengan masalah penitipan anak kepada kakak-kakak tertentu yang memang diindikasikan akan digunakan untuk daftar sekolah. Karena ini sekali lagi merugikan anak-anak yang memang berdomisili berdekatan dengan sekolah tersebut. Kemudian alhamdulillah pada sistem saat ini juga sudah ada force mayor yang dijadikan sebagai landasan, misalnya anak-anak yang memiliki permasalahan tertentu yang tidak masuk ke kategori zonasi, kemudian tidak memiliki prestasi yang juga bisa masuk di situ, tapi karena ada faktor-faktor tertentu kedaruratan, maka kemudian dimungkinkan untuk masuk. Misalnya karena anak yatim atau piatu atau yatim piatu kan. Ini kan kalau nggak ada solusi macam itu kasihan mereka kan. Kemudian anak yang orang tuanya bercerai. Ini kalau kakaknya belum jelas ikut siapa ini kan jadi kasihan juga. Oleh karena itu alhamdulillah kemarin saya langsung melakukan pengecekan di sekolahan ada kekhususan untuk anak-anak yang memang dengan permasalahan-permasalahan tertentu. Ada solusinya juga begitu ya Pak. Oke, kepahaman lagi nih Pak Niki terkait dengan sebaran sekolah khususnya di SMP dan juga SMK di wilayah Wonosobo yang tadi sempat disinggung Pak Wondo juga, ada beberapa kecamatan yang memang belum ada SMA atau juga SMK kayak gitu ya. Ini bagaimana solusi dari Komisi D terkait hal ini Pak? Akhir-akhir ini ada pengaduan dari masyarakat kaitan dengan kebutuhan sekolah. Kemarin juga dari berbagai macam elemen masyarakat yang menyampaikan ke Komisi D juga kaitan
daerah-daerah yang membutuhkan khususnya SMA ya Pak Wonto, yang SMA itu di daerah Laksono, daerah dapilnya Pak Wonto. Ini dapilnya Pak Wonto. Ini juga Pak Wonto sering mengutarakan, sering dikeluh kesahkan oleh warga masyarakat sana tidak mendapatkan sekolahan. Lah bagaimana tidak mendapatkan sekolahan? Akhirnya anak itu bisa karena mengincar sekolahan yang mereka harapkan tidak bisa masuk, ya sudah di situ putus. Artinya putus ya tahun depan coba untuk masuk lagi, barangkali keterima. Lah kalau keterima, kalau tidak lagi, nah inilah menjadi problem bersama. Nah ini kita Komisi D selalu mendorong pemerintah untuk membuat atau mendirikan sekolah-sekolahan yang kiranya kurang untuk menampung daerah sekitar di zonasi tersebut. Ya tentunya bekerja sama dengan masyarakat agar harapan-harapan ini kita akan bersama tercapai juga. Mungkin berapa itu. kecamatan mungkin Pak yang membutuhkan sekolah SMA atau SMK? Kalau di dapil saya Kaliwiro ya, itu ada satu lah Kaliwiro. Kemarin juga ada masyarakat yang mengusulkan di daerah Lamuk, Pak Unto Lamuk, daerah Lamuk belum sempat ke komisi tapi sudah datang ke tempat saya. Juga Pak Unto. Ini daerah Lamuk. Ngadu gitu Pak. Terlalu jauh karena zonanya harus ke Wadas Lintang, juga di menampung di Kaliwiro sendiri ini tidak mampu. Nah artinya populasi anak sekolah ini terlalu tinggi terus tidak mampu, ya itu akhirnya kalau yang tidak dapat sekolahan di zona itu mereka ada yang berhenti nunggu waktu tahun depan atau ke sekolahan-sekolahan swasta yang di situ justru malahan menjadi jalan alternatif aja, bukan untuk bagaimana kita sekolah untuk kepentingan pendidikan, tetapi mereka cuma batu loncatan. Nah ini juga menjadikan persoalan bersama ketika terpaksa jadi anaknya tertekan, tidak sesuai dengan harapan, akhirnya belajarnya kurang, menurun. Jadi tentunya harus ada solusi bersama masyarakat, pemerintah daerah, juga kita sebagai wakil masyarakat ya juga terus mendorong bagaimana agar masalah ini cepat terselesaikan. Berarti Komisi D juga cukup banyak menerima laporan-laporan nih Pak. Ada usulan-usulan juga nih Pak. Betul. Terutama yang SLTA Mbak. SLTA kalau SMP saya rasa sudah cukup terpenuhi, baik yang tingkat yang negeri maupun yang swasta. Cukup terpenuhi lah, jadi tidak ada keluhan-keluhan mendasar ya kaitannya dengan kekurangan sekolah tingkat SLTP. Tetapi untuk yang SMA memang meskipun dalam satu kecamatan ada SMA misalnya, seperti tadi dicontohkan di kecamatan Kaliwiro, adanya di Tanjung Anom. Sementara Lamuk sana banyak yang tidak masuk ke zonasi tersebut karena itu sudah penuh untuk menampung anak-anak di sekitar itu, sehingga akhirnya mereka kan membutuhkan sekolah baru. Mereka sudah menyampaikan pada saat saya mendampingi Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, mereka langsung menyampaikan aspirasi terkait dengan perlunya pembangunan unit sekolah baru di Lamuk. Kemudian di Kecamatan Laksono, sebagaimana tadi disampaikan Pak Hamdan, ini juga ada keinginan untuk mendirikan sekolah negeri karena di sana juga ada beberapa sekolah swasta, tetapi masyarakat merasa masih kurang sehingga butuh ada sekolah negeri yang didirikan di Laksono. Kemudian di tempat saya, di kecamatan saya, di Kecamatan Watu Malang, wilayah atas di beberapa desa seperti Binangun, kemudian Kalidesel, kemudian di Kerinjing, itu juga tidak masuk zonasi SMA Negeri 1 Watu Malang. Dan sehingga akhirnya mereka menjadi tidak bisa sekolah. Karena kalau mau ke swasta, jelas mereka terkendala kaitannya dengan biaya. Ya kan? Mereka harapannya bisa masuk ke sekolah negeri yang terdekat. Ini kan dalam rangka untuk meringankan beban biaya kan, kaitannya dengan transportasi, kemudian juga biaya living cost dan sebagainya, ini yang diberikan oleh mereka, sehingga ini ke depan memang harus dipikirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah kaitannya dengan masalah pendirian unit sekolah baru ini, terutama di daerah-daerah pinggiran yang jauh dari sekolah-sekolah SLTA yang sudah ada.
Ini tambahan saya dari Pak Iya, Amdan. betul Pak. Ini Wonosobo masih memiliki PR yang besar, yakni angka anak di sekolah yang masih cukup tinggi Pak, Iya, terkait betul. dengan ini dari strategi atau strategi dari Komisi D sendiri Pak terkait dengan anak tidak sekolah atau mengembalikan mereka untuk bisa bersekolah kembali. Kiranya apa Pak yang akan didorong? Ya, kita Komisi D sudah senantiasa mendorong kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk berkolaborasi dengan pemerintahan desa kaitannya dengan penanganan masalah anak tidak sekolah ini karena jumlahnya cukup tinggi, ya kan? Ada anak yang tadinya sudah melanjutkan ke SLTP atau SLTA tapi kemudian berhenti di tengah jalan karena beberapa alasan, ada yang karena faktor biaya, kemudian karena motivasi anaknya yang kurang kuat, karena misalnya ada permasalahan-permasalahan di sekolahan, ada bullying dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka tidak melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, saya rasa ini harus disisir sampai tingkatan desa. Sehingga harapan saya, anak-anak yang memang tidak sekolah ini harus didorong kembali untuk mereka bersekolah. Kemudian ketika ada permasalahan-permasalahan kaitannya dengan keterbatasan biaya, ya bisa dicarikan solusi bagaimana pemerintah daerah atau pemerintahan desa ya mengalokasikan dana beasiswa untuk anak-anak yang memang dari keluarga kurang mampu. Kemudian juga kalau memang sudah tidak mau betul untuk misalnya di sekolah formal, ya ada alternatif lain, misalnya masuk melalui PKBM, ada jalur kejar paket A, B maupun C, kemudian juga ada melalui Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kabupaten Wonosobo yang juga di situ menyelenggarakan kejar paket A, B dan C, sehingga harapan kita anak-anak kita di Kabupaten Wonosobo ini harus melanjutkan sekolah karena ini penting sekali bagi masa depan mereka. Iya. Terus juga ada inovasi dari Pemkab Wonosobo nih Pak yang SOOD Niko. Yeah. Itu juga untuk meningkatkan niki nggih, rata-rata angka niki Pak. Sekolah online untuk orang dewasa ya ini memang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo dan alhamdulillah animo masyarakat cukup besar karena pada saat pendaftaran ini yang daftar kurang lebih sekitar 1.400-an lebih siswa. Dan kemarin sempat ada penurunan sedikit, yang aktif hanya kurang lebih sekitar 800-an siswa, tapi setelah dimotivasi ulang, diberikan dorongan-dorongan agar aktif kembali, diberikan kemudahan-kemudahan untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, alhamdulillah sekarang sudah kembali lebih dari 1.000 orang yang ikut. Ya, alhamdulillah ini lumayan bertahan. Tadinya saya sempat pesimis dan sempat menyampaikan kepada kepala dinas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D agar kaitannya dengan program sekolah online untuk orang dewasa ini untuk dipantau dan jangan sampai mengalami kegagalan. Dari siswa 1.400 lebih ini ya harapannya ya sebagian besar bisa bertahan. Jangan sampai hanya di awal saja semangat tapi setelah itu tidak terkawal dengan baik sehingga akhirnya protoli demi protoli bertahap demi tahap. Ya, harapannya lulus semua gitu Pak. Harapannya lulus semua. Oke, selain faktor fasilitas pendidikan, ada juga tren niki Pak pernikahan usia dini yang juga menjadi perhatian juga niki. Bagaimana Pak melihat isu niki? Ya, saya rasa alhamdulillah sekarang kalau kita cermati angka pernikahan dini semakin lama semakin berkurang. Kesadaran masyarakat makin sadar nih, Pak, untuk menikah di usia matang ini sudah semakin tinggi. Hanya saja memang kadang-kadang masih ada juga masyarakat yang nikah di usia dini karena satu dan lain hal. Nah, oleh karena itu harapan kita dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah atau tingkat pendidikan, maka diharapkan angka pernikahan dini ini semakin lama semakin berkurang, Mbak Ima. Sehingga kita berharap nanti orang itu menikah ketika memang satu sudah memiliki kesiapan mental, kemudian kedua sudah memiliki keterampilan untuk bertahan hidup atau untuk menghadapi kehidupannya, untuk kemudian ada kesiapan psikologis untuk mendidik anak-anaknya dan sebagainya. Sehingga jangan sampai menikah tapi belum ada kesiapan mental. Ini kan dampaknya kasihan. Rumah tangganya bisa hancur, ya kan? Terjadi perceraian yang sangat tinggi di Wonosobo. Ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya pernikahan dini karena mereka belum matang untuk secara psikologi untuk membina bahtera rumah tangga. Kemudian faktor lain ya faktor ekonomi tentu ketika masih terlalu muda menikah, mereka belum memiliki kesiapan
untuk mencari nafkah, akhirnya terjadi cekcok antar suami istri sehingga akhirnya jalan pintasnya adalah cerai dan sebagainya. Kemudian dampak lebih lanjut adalah kalau misalnya mereka punya anak, anaknya ya tadi kurang terawat dengan baik, kemudian juga bisa memunculkan kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan misalnya stunting dan sebagainya. Ini kan problem-problem yang ditimbulkan karena persoalan pernikahan dini. Oleh karena itu dengan meningkatnya tingkat pendidikan, maka diharapkan bisa menekan angka pernikahan dini ini, Mbak Ima. Cukup kompleks Ya, ketika betul. anak dipaksa untuk menikah masih dini gitu ya Pak. Iya. Oke, ke Pak Hamdan dulu Pak. Ini terkait efektivitas penyaluran beasiswa bagi siswa miskin berprestasi di Wonosobo. Bagaimana pengawasan dari Komisi D DPRD Wonosobo Pak terkait ini? Ya, Untuk kalau memastikan tepat sasaran. kaitan dengan beasiswa tentunya harus tepat sasaran. Bagaimana kita mengawal agar anggaran ini benar-benar sampai ke tujuannya. Jangan sampai orang yang sudah mampu ini mendapatkan bagian dari orang yang miskin. Nah, tentu kan kita sebagai mempunyai posisi sebagai pengawasan ini sangat penting ketika nanti program-program beasiswa ini setelah mendapat tetap kita awasi, jangan sampai kita loss. Kayak misalnya ada banyak program kaitan dengan biaya beasiswa untuk anak tidak mampu, terusan keluarga tidak mampu. Ini sumbernya juga tidak cuma dari pemerintah daerah, juga ada di provinsi, juga ada di kabupaten, di pusat juga ada. Kita bisa bersama-sama teman-teman yang ada di sini bergerak untuk mengakses beasiswa yang dari pusat Kemendikbud melalui KIP, PIP dan sebagainya. Nah, tentunya juga kita harus mengawal penerimanya siapa sih. Jangan sampai tadi tidak tepat sasaran. Setelah kita cross check penerima beasiswa ini ternyata anaknya pegawai negeri. Nah, ini kan secara finansial lebih-lebih lah dipandang udah mampu ya. Udah mampu. Terus anaknya yang pengusaha yang sudah menengah ke atas. Nah, ini kan tidak sesuai dengan tujuan kita untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu. Tapi juga kita beri apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi. Jangan sampai anak-anak yang berprestasi juga tidak diapresiasi dengan beasiswa. Ini kan jumlahnya tidak banyak lah kalau di sekolahannya berapa persen, tapi lebih banyak untuk anak-anak yang kurang mampu, begitu. Secara biaya yang kurang gitu. Ya jelas pengawasan lah. Kita kompak di komisi ketika ada suatu kasus atau usulan dari masyarakat, kita langsung rapat secara internal. Kalau perlu kita langsung ke sidak. Tadi katakan Pak Wondo ada informasi kaitan dengan sekolahan rusak, sekolahan roboh dan sebagainya. Sama dengan kejadian-kejadian anak-anak yang ada perundungan, terus ada bullying dan sebagainya. Kemarin juga kita cross check itu. Jadi tidak hanya persoalan-persoalan yang kaitannya dengan pembiayaan, tapi dengan persoalan-persoalan hal yang lain, kita terus akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dari dinas, masyarakat dan pihak sekolahan-sekolahan. Pengawasan tetap diutamakan nih Pak. Iya betul. Oke, ini terkait dengan masalah kesejahteraan guru nih Pak. Iya. Guru tidak tetap maupun pegawai tidak tetap nih Pak di Wonosobo yang masih sering memicu keprihatinan. Iya. Bagaimana nih dari Komisi D mengawal peningkatan insentif ya kesejahteraan mereka Pak? Pak Wondo dulu mungkin. Ya, tentu kaitannya dengan pengabdian para guru honorer, kami memberikan apresiasi yang luar biasa karena mereka tetap mengabdikan diri, mendidik putra-putri kita semua, mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah-tengah situasi kondisi kesejahteraan mereka sendiri masih jauh dari harapan. Memang kita sangat prihatin dengan masih banyaknya guru-guru honorer atau bahkan wiyata bakti yang mereka honornya masih di bawah standar dari UMK kita. Jadi mereka sekali lagi saya katakan banyak yang hanya dikasih honor per bulan
di kisaran 200 sampai 600 ribu rupiah. Ini sesungguhnya kan tidak cukup untuk biaya hidup mereka. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi kita sekalian, permasalahan tentang guru honorer, GTT, PTT, untuk mereka ditingkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu kami berharap kepada pemerintah pusat agar permasalahan tentang ketersediaan tenaga pendidikan ini agar bisa diselesaikan dengan baik. Saya berharap pemerintah pusat ya memprioritaskan urusan-urusan yang bersifat wajib pelayanan dasar seperti pendidikan ini. Jangan sampai guru-guru yang selama ini nasibnya masih belum jelas dibiarkan begitu saja, sementara ada fokus program-program lain yang sebenarnya belum terlalu prioritas justru dengan anggaran yang sangat besar. Ini kan miris. Jadi guru honorer misalnya honorariumnya hanya kisaran tadi saya katakan 200 sampai 600 ribu rupiah. Sementara satu sisi misalnya orang-orang yang bekerja di SPPG, mencuci piring, mencuci ompreng, mereka gajinya sudah di atas 2,5 juta. Ini kan ada ketimbangan. Oleh karena itu ya ke depan agar ada keseimbangan, nasib mereka harus dipikirkan. Nah, kami juga beberapa kali menerima audiensi ini dari guru honorer maupun guru tidak tetap atau guru-guru dari swasta yang juga meminta ada perbaikan kesejahteraan mereka. Tapi memang kita terkendala oleh keterbatasan anggaran kabupaten yang memang masih sangat minim. Begitu banyak hal yang harus dibiayai, sementara anggaran kita terbatas. Jadi APBD kita di kisaran 1,9 triliun, tetapi untuk belanja operasi aja sudah tadi disampaikan Pak Bupati lebih dari 1,4 triliun. Oleh karena itu memang kaitannya dengan masalah guru honorer ini memang perlu mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah pusat sehingga ke depan mereka bisa mendekati ya layaklah aspek honorarium mereka. Tentu hal ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita. Terkait dengan ini juga proses transisi guru honorer nih Pak menjadi P3K nih Pak yang saat ini juga hype sering dibicarakan ini seringkali menyisakan masalah kuota dan juga penempatan Pak. Pengawasan dari DPRD Wonosobo ini seperti apa Pak? Ya, kita mendorong supaya penempatan ASN maupun P3K ini ya didekatkan dengan tempat tinggal mereka, karena kami anggota DPRD terutama Komisi D ini kan banyak mendapatkan keluhan dari para guru itu karena mereka jarak mengajarnya terlalu jauh dengan lokasi domisili sehingga ini menyulitkan mereka. Ada juga yang dari luar kabupaten. Oleh karena itu kami dalam waktu dekat ini ingin mengundang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh kaitannya dengan masalah penempatan guru ini, karena begitu banyak yang meminta pemindahan, meminta didekatkan dengan lokasi tempat tinggal dan sebagainya. Kalau ini tidak ada pengocokan ulang, tidak ada asesmen terhadap wilayah tempat tinggal dengan sekolah, ini akan menjadi problem terus-menerus, Mbak. Oleh karena itu harapan kita nanti harus ada solusi secara bertahap kaitannya dengan persoalan penempatan guru ASN baik yang PNS maupun dari yang P3K. Oke, kepahaman lagi nih, masih banyak keluhan mengenai kompetensi guru di pelosok yang tertinggal dibanding dengan guru yang di wilayah kota. Tadi sempat disinggung Pak Wondo juga, beberapa akses internet mungkin di pelosok-pelosok itu masih jarang juga, di Wonosobo masih ada. Bagaimana program pemerataan kualitas guru Pak di dorong DPRD Wonosobo? Kalau kita kualitas guru tentunya ada program-program yang kaitannya dengan bintek-bintek guru lah. Bintek guru itu tetap setiap tahunnya ada. Itu salah satunya untuk meningkatkan kualitas guru, bagaimana sumber daya manusianya mumpuni atau berkualitas. Tadi juga disinggung kaitan dengan penempatan. Saya lebih ke penempatan. Kemarin saya ada yang ngadu ke tempat saya, guru juga. Ini salah satunya ditempatkan orang kota tapi ditempatkan di daerah perbatasan Kebumen di Kemejing sana. Nah ini secara
penempatan ini kan sebelum kontrak memang kontraknya ditempatkan di mana saja ya, seluruh Indonesia mungkin. Akan tapi setelah diterima menjadi P3K ini mengalami persoalan baru karena tempat tinggalnya di kota harus ke Kemejing yang jaraknya kisaran 40 kilo lebih, 45 kilo. Nah ini memakan waktu berapa jam, terus harus meninggalkan keluarga yang ada di sini. Kalau secara setiap hari harus laju ke Kemejing ini sangat tidak memungkinkan. Nah meninggalkan keluarga yang ada di kota tentunya menimbulkan persoalan baru. Nah hampir-hampir ini ya karena persoalan baru tentunya di rumah tangga ya, di rumah tangga ini kadang-kadang persoalan anak, suami dan sebagainya. Kebetulan ini perempuan, jadi tentunya masalah sama suami, masalah sama anak, anaknya sekolah di sini, dibawa ke sana, pindah bagaimana. Jadi persoalannya lebih kompleks. Nah, mungkin kasuistik seperti ini BKD nanti bisa ada kebijakan baru lah. Karena dulu kan harapannya yang penting keterima jadi P3K ini sudah untung sekali, tapi setelah itu harus merasakan persoalan yang lebih berat dibandingkan dulu waktu jadi honor enak, walaupun sedikit tapi dekat dengan keluarga, dengan anak enak, tapi setelah ini pendapatannya lebih malah ada persoalan. Nah PKD nanti saya berkoordinasi agar ada kebijakan baru untuk menata ini. Tadi katakan Pak Wondo harus ada penataan Pak Wondo, penataan agar persoalan-persoalan ini yang tadinya harapan memperbaiki kesejahteraan malah ini memperburuk kesejahteraan, khususnya keharmonisan permasalahan permasalahan baru akan timbul lagi. Nah mungkin tidak hanya satu kasus ini, banyak. Saya rasa ada informasi dari sana ke sini. Ini tidak cuma satu. Ya samalah mungkin. Nah, ya monggo nanti kita tetap dorong bagaimana agar ini bisa ditata ulang. Walaupun di kontrak katanya 5 tahun. 5 tahun itu baru bisa dievaluasi. Tapi ya sebelum 5 tahun karena ini termasuk hajat orang banyak ya. Kebijakan ini juga harus bisa dikaji ulang juga. Secepatnya harusnya ya Pak. Iya betul. Iya oke. Ini lanjut ke isu kekerasan terhadap anak atau di sekolah atau bullying gitu ya Pak. Akhir ini yang marak juga di beberapa daerah atau mungkin Wonosobo juga sempat ramai nih Pak kemarin-kemarin nih Pak. Sempat ada 1-2 begitu ya. Langkah preventif apa Pak dari DPRD Wonosobo untuk mengantisipasi kejadian ini terulang kembali? Ya alhamdulillah tingkat bullying, kemudian kekerasan seksual, serta peristiwa intoleransi di Kabupaten Wonosobo sudah semakin menurun. Meskipun di awal-awal kami di Komisi D ini tahun 2024 sempat ada kejadian yang cukup viral dan alhamdulillah kami bisa memediasi problem yang sudah sangat viral itu dan semuanya bisa menerima dengan baik, bisa legowo sehingga permasalahan lebih lanjut bisa kita selesaikan. Nah oleh karena itu harapan kami kondisi yang sudah cukup baik ini kaitannya dengan masalah intoleransi, bullying, kemudian kekerasan seksual ini bisa dipertahankan. Kita berharap ada zero tolerance, jadi nol toleransi untuk kekerasan seksual, untuk kemudian bullying maupun intoleransi di sekolah, sehingga semua sekolah diharapkan bisa bebas dari 3 hal itu, sehingga anak-anak nanti bisa berproses di dalam kegiatan belajar mengajar ini dengan baik tanpa ada tekanan-tekanan secara psikologis atau kekerasan fisik, kekerasan seksual dan sebagainya. Meskipun kami masih mendapatkan adanya ya biasa bullying di kalangan anak-anak itu ya biasalah sebenarnya mereka itu gojekan satu dengan yang lain, tapi kadang-kadang ada yang anak mentalnya kurang kuat sehingga itu mengakibatkan tekanan secara mental dan sebagainya. Oleh karena itu pada saat misalnya di kelas maupun pada saat istirahat, pada saat di kantin, anak-anak itu berinteraksi, guru tetap harus melakukan pengawasan. Jangan sampai ada proses bullying, kemudian kekerasan seksual atau kekerasan fisik terjadi tanpa sepengetahuan dari guru atau pihak sekolah. Ini penting sekali, sehingga sekali lagi bahwa harapan kita sekolah ini benar-benar menjadi wahana yang menyenangkan untuk
mencari ilmu. Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Begitu. Di Wonosobo pun ada sekolah ramah anak ya Pak, yang Iya, betul. beberapa pejabat yang ikut upacara di sekolah Iya, langsung iya. gitu, Pak. Itu salah satu bentuk ya pernah menjadi Pemkab mungkin Iya, barangkali, Pak. betul. Saya juga sebagai ketua komisi D beberapa kali diminta untuk menjadi inspektur upacara di beberapa sekolah baik SD maupun SMP, dan saya selalu menekankan itu tentang arti pentingnya sekolah yang bebas dari perundungan, sekolah yang bebas dari kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan intoleransi, sehingga anak-anak ini harus diajarkan untuk menghargai temannya, agar berkata-kata yang baik, tidak menghina fisik atau ngolok-olok namanya dan sebagainya. Ini kan sering kadang-kadang karena hanya sekedar main-main, tapi kalau sekali lagi ketika anak itu psikologinya tidak siap, itu dianggap melecehkan atau merendahkan sebagainya, sehingga akhirnya anak-anak menjadi tidak betah di sekolah, kemudian akhirnya malas belajar, dan yang paling fatal adalah mereka misalnya keluar dari sekolah. Ini kan hal yang tentu sangat kita hindarkan, karena kita masih dalam proses untuk berupaya meningkatkan angka partisipasi sekolah kita. Bapak melihat sejauh ini bagaimana Pak pelaksanaan sekolah ramah anak di Wonosobo yang sudah berjalan beberapa bulan ya? Ya, alhamdulillah kondisinya sudah berjalan dengan baik. Jadi tentang nilai-nilai tentang ramah anak ini diharapkan sudah bisa masuk ke seluruh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang lainnya, juga di kalangan anak itu sendiri. Sehingga sekali lagi anak-anak itu merasa nyaman, merasa dilindungi, merasa bisa berekspresi dengan baik di lingkungan sekolah ramah anak itu. Oke, Pak Hamdan, terkait kurikulum Merdeka yang menuntut kreativitas tinggi dari guru dan juga siswa. Namun banyak siswa sekolah ini yang mengeluhkan minimnya buku, panduan dan juga alat peraga. Tanggapan dari DPRD bagaimana Pak? Setiap kebijakan tentunya akan berefek yang luas lah ya. Salah satunya efek kebijakan kurikulum Merdeka ini banyak yang jadi persoalan guru itu sendiri. Kalau siswa mungkin tergantung gurunya, tapi gurunya ini menjadi persoalan tersendiri. Ya, karena program ini, kurikulum ini adalah kurikulum dari pusat yang harus dilaksanakan di daerah-daerah. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu kaitan dengan bagaimana tersedianya fasilitas atau panduan-panduan atau workshop, bintek dan sebagainya untuk menyesuaikan kurikulum Merdeka ini berjalan dengan baik di tataran daerah. Yang saya lihat juga menjadikan persoalan banyak guru-guru yang kesulitan mengikuti hal tersebut. Nah, di kurikulum Merdeka ini kan lebih ke kebebasan merdeka ya, namanya merdeka ini ya, berekspresi. Kebebasan berekspresi siswa. Ya, kalau dulu saya sekolah itu kalau ada kesalahan guru sedang menghadap ke murid, terusan kita main-main, saya dilempar. Nah, ini di kurikulum Merdeka ini tidak ada. Nah, artinya ini pelanggaran. Sekarang menjadi pelanggaran. Kalau dulu ini malah menjadikan sentilan yang bagus bagi siswa agar mendidik siswa lebih disiplin. Tapi sekarang beda urusannya, karena semakin ke sini ini semakin kurikulumnya akan berubah-berubah yang harus kita ikuti. Ini kurikulum ini tentunya ada kajian tersendiri bagaimana kurikulum ini bisa diterapkan di Indonesia pada saat ini. Gitu. Oke, ini lanjut lagi ke segmen berikutnya Pak, terkait dengan fasilitas sekolah juga ya, walaupun tadi sempat disinggung juga di beberapa wilayah ini Wonosobo yang juga rawan bencana. Betul. Daerah pegunungan juga ya Pak, ini karena Wonosobo identik dengan pegunungan begitu. Untuk bangunan sekolah ini terutama di SD yang mana kondisinya rusak parah dan juga terancam longsor nih Pak. Wonosobo kan banyak dataran tinggi, ini bagaimana prioritas rehab nih Pak dari Komisi B terkait permasalahan ini? Jadi memang Wonosobo ini kan secara historis pernah terjadi beberapa kali gempa besar yang dapat kita buka dari data sejarah tahun 1924
itu terjadi gempa besar yang bahkan sampai meluluh lantakan beberapa desa di Kabupaten Wonosobo, termasuk pendopo Bupati Wonosobo itu juga hancur terdampak kaitannya dengan bencana. Oleh karena itu ini menjadi satu pengingat bagi kita sekalian bahwa kita itu berada di cincin api yang sewaktu-waktu ini bisa terjadi ada erupsi, kemudian ada tanah bergerak, ada gempa bumi dan sebagainya yang ini harus diantisipasi oleh kita sekalian. Oleh karena itu dalam pandangan kami keselamatan anak ini merupakan hal yang bersifat mutlak. Jadi anak harus dijamin keselamatannya ketika proses belajar mengajar. Oleh karena itu kaitannya dengan bangunan-bangunan fisik, kami juga berharap kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar bangunan-bangunan pendidikan ini betul-betul sesuai dengan standar konstruksi yang benar sehingga bisa menjamin keselamatan anak. Kemudian kaitannya dengan sekolah-sekolah yang kondisinya sudah rusak, terutama gedung-gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, kami berharap agar yang sudah rusak parah ini untuk didahulukan perbaikannya. Ya misalnya dengan memanfaatkan dana alokasi khusus DAK dari pemerintah pusat, kemudian ada kegiatan APBD di Kabupaten Wonosobo juga agar diharapkan bisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga diharapkan kondisi sekolah ini kondisinya baik. Jangan sampai ada kondisi bangunan yang kondisinya membahayakan, misalnya atapnya jebol atau bisa patah, ambruk dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi di Kabupaten Wonosobo. Kemudian hal lain adalah kalau misalnya sekolah itu berada di zona yang tanahnya mudah bergerak, ya harus dilakukan kajian agar suatu saat apabila memang dirasa membahayakan, ya harus cari lokasi baru, harus ada relokasi terhadap sekolah tersebut kepada tempat-tempat yang dirasa lebih aman. Di Wonosobo kan cukup sering ya Pak, ya, ada beberapa mana kemarin terakhir Pak yang kondisinya yang parah di Wonosobo? Ya kalau yang zona tanah bergerak paling banyak ya di wilayah Kaliwiro dan Wadas Lintang. Itu yang paling banyak itu. Sehingga yang paling perlu diantisipasi adalah wilayah-wilayah itu, Mbak. Oke Pak, ini Wonosobo juga cukup menggaungkan dengan pendidikan inklusif nih Pak. Ya. Cukup ramai juga nih di Wonosobo. Implementasi sekolah inklusi di Wonosobo ini sejauh mana Pak dari pandangan Komisi D Wonosobo? Ya, jadi setiap anak ini pada hakikatnya memiliki kesempatan untuk belajar yang sama. Jadi sekolah inklusi, sekolah reguler yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus di Wonosobo ini memang sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Namun memang harus jujur dikatakan bahwa kita masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana untuk bisa mengakomodasi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Kendala lain adalah kaitannya dengan keberadaan guru pendamping khusus, di mana jumlahnya masih sangat terbatas sehingga mereka belum bisa menangani misalnya sekolah anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah tertentu. Oleh karena itu Komisi D mendorong agar ada penambahan kuota untuk pelatihan sekolah-sekolah yang inklusi, terutama bagi guru-guru tertentu, guru-guru pendamping khusus, agar mereka memiliki kapasitas untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Sekarang sekolah negeri Wonosobo juga dilarang untuk menolak siswa disabilitas nih Pak? Iya, ya nggak boleh karena setiap anak ini kan memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar ini kan. Oke Pak Hamdan, terkait dengan kearifan lokal di Wonosobo ini kan seperti ada upacara menggunakan pakai bahasa Jawa ataupun seni tradisional di Wonosobo ini. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan itu. Bagaimana Komisi D ini memandang hal itu dan untuk bisa melestarikan budaya itu tetap ada di sekolah-sekolah di Wonosobo, Pak, kearifan lokal Wonosobo? Dari kami mendorong bagaimana kearifan lokal ini agar tetap terjaga dengan baik. Banyak kearifan lokal kita ini luntur dengan kondisi zaman. Zaman
terus kaitannya dengan budaya, seni, bahasa. Ini bahasa Wonosobo asli ini kayaknya hampir hilang. Oh iya. Karena Dialek Wanasabanan. sekarang ini kita ada anak baru lahir dari kecil sudah bahasanya sudah bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Nah terus mereka tidak diajari bahasa Jawa halus atau Jawa bahasa Wonosobo asli. Wonosobo asli. Ya saya rasa anak-anak sekarang malah nggak bisa bahasa Jawa, bahasa lokalnya Wonosobo. Ini jarang yang bisa. Kemarin kita mendorong melalui pansus juga, kebetulan saya pansus 2, pansus LPPL yang kaitan penyiaran publik ya. Nah ini memasukkan suatu ayat bahwa Radio Pesona FM ini wajib untuk memberitakan atau menyampaikan tentang bahasa lokal Wonosobo. Jadi bahasa siarannya itu menggunakan bahasa Wonosobo. Nah, itu keprige. Nah ini harus ada. Nah, tujuannya apa? Untuk melestarikan bahasa itu sendiri. Jangan sampai nanti setelah kita tidak ada malah justru bahasa ini hilang dan menjadi sejarah Pak Wondo. Kalau sudah menjadi sejarah berarti kan sudah hilang. Nah inilah, mari kita jaga bersama-sama kearifan lokal. Tentu juga harus memasukkan kurikulum muatan lokal ini di setiap pembelajaran. Ya bahasa Jawa, bahasa Nguku, bahasa Jawa halus dan sebagainya. Tata krama dan segala macam, Pak. Toto kromo, Nah, sekarang Unggah ungguh. dulu saya waktu SD ini bisa nulis bahasa Jawa yang Honocoroko itu. Anak saya tanya nggak tahu itu. Artinya ini apakah sudah hilang atau gejala udah bagaimana? Seperti itu. Nah ini padahal bahasa Jawa yang asli ini anak-anak kita harus tahu dan harus bisa. Nah kalau ini sudah tidak ada di muatan lokal pembelajaran lokal sendiri ya, bagaimana nanti tinggal sejarah lagi. Ada situs-situs yang tulisannya Honocoroko ini tidak bisa baca maksudnya apa dan tujuannya apa. Nah, ini penting sekali. Ya itulah pelestarian. Menarik nih Pak. Anak Jawa nggak bisa bahasa Jawa kan lucu Iya Pak. betul. Kali sungai hilang, kedung hilang patunge, pasar hilang kumandange, wong Jawa hilang Jawane. Nah, bahasa itu sudah ada dari dulu. Wong wadon hilang wirange. Nah, itu yang akan terjadi sebetulnya. Orang-orang dulu bersabdo, ini sabdo itu. Ini lebih tajam. Oke, Pak, ini terkait dengan pendidikan anak usia dini Pak, PAUD yang kalau PAUD itu di bawah naungan desa apa Pak? Ya betul. Ini statusnya ini memang yayasan desa begitu. Bagaimana kebijakan dari Komisi DPR Wonosobo terkait PAUD? Kan ini kan pendidikan awal anak gitu ya untuk lanjut ke pendidikan berikutnya. Jadi memang anak usia dini ini merupakan masa emas, perkembangan mereka sangat menentukan di kemudian hari pada saat mereka dewasa. Oleh karena itu masa emas ini jangan sampai disia-siakan. Oleh karena itu penting sekali pendidikan bagi anak usia dini untuk penanaman nilai-nilai, penanaman keterampilan, penanaman etika, sopan santun, unggah-ungguh dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami mendorong agar pemerintahan desa bisa mengalokasikan dari dana desa. Di tengah-tengah situasi kondisi dana desa yang semakin berat ini, kami berharap tetap harus ada alokasi dana desa. Selain itu, pemerintah kabupaten juga tidak tinggal diam. Kami tetap ada alokasi melalui aspirasi DPRD, misalnya untuk pembangunan PAUD yang berada di desa maupun yang berada di bawah yayasan-yayasan tertentu. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga masa emas ini agar bisa tumbuh kembang dengan baik sehingga mereka bisa menapaki fase selanjutnya dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak, lanjut lagi terkait dengan pendidikan vokasi atau SMK ya. Ini kan dituntut untuk setelah itu bisa untuk merambah ke dalam dunia pekerjaan. Bagaimana sinergi dari Komisi D Pak terkait dengan ini Pak? Ya, kebetulan Komisi D ini kan membidangi urusan ketenaga kerjaan. Kami selalu menekankan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja agar anak-anak SMK ini bisa
diarahkan nanti ke depan setelah lulus ini mereka bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo saya harapkan bisa membuka jejaring yang lebih luas untuk mendapatkan akses-akses kepada perusahaan-perusahaan terkait dengan kebutuhan atau lowongan tenaga kerja dari lulusan-lulusan SMK ini. Selain itu kami juga berharap kepada anak-anak SMK ini untuk betul-betul memiliki keterampilan atau vokasi yang memadai sehingga mereka ketika sudah lulus dari SMK ini bisa langsung siap kerja. Karena memang tujuan utama pembangunan SMK ini adalah setelah mereka sekolah bisa langsung terserap ke dunia kerja. Tapi kan kenyataannya kadang-kadang tidak demikian. Karena keterbatasan lapangan pekerjaan atau yang kedua ya mereka tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu harapan saya ya pemerintah harus berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, kemudian membangun namanya kewirausahaan agar semakin banyak orang yang berwirausaha sehingga bisa menyerap tenaga kerja dari lulusan SMK ini. Juga para murid-murid atau siswa-siswa SMK ini diharapkan juga mereka memiliki keterampilan kerja sehingga ketika mereka lulus, ketika tidak mendapatkan pekerjaan formal dari perusahaan atau instansi terkait, ya mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ini yang kita harapkan. Oke. Selain dengan pendidikan juga, Komisi D juga fokus ke kesejahteraan rakyat ya Pak. Salah satunya stunting juga masuk ya Pak? Ya betul. Stunting. Ini bagaimana Pak DPRD Wonosobo dilibatkan dalam intervensi stunting di Wonosobo sejauh ini? Ya, alhamdulillah ini kaitannya dengan penanganan stunting. Wonosobo mengalami progres yang luar biasa cepat. Bahkan ini kalau untuk tingkat Jawa Tengah kita paling tinggi tingkat penanganan stunting kita. Nah, oleh karena itu stunting kan kompleks kaitannya dengan tadi usia pernikahan dini, kemudian juga kaitannya dengan kebutuhan gizi ketika ibu-ibu sedang hamil, kemudian juga barangkali juga kaitannya dengan soal psikologi ibu yang sedang mengandung dan sebagainya. Ini kan penting. Oleh karena itu, karena ini bersifat kompleks, harapannya ya permasalahan stunting ini bisa ditangani dengan baik dengan cara pencegahan dari awal, mencegah pernikahan dini, kemudian juga memberikan kesiapan kepada pasangan usia subur ketika pada posisi hamil agar ya bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna, kemudian juga secara psikologi harus dijaga dengan baik agar tidak mengalami depresi atau tekanan-tekanan mental, sehingga anak yang dilahirkan ini kan dalam kondisi yang sehat, normal. Kemudian mereka juga diharapkan ketika posisi sedang hamil atau setelah melahirkan, anaknya sudah dilahirkan juga rajin-rajinlah untuk tetap memeriksakan diri ke lembaga kesehatan atau melalui posyandu setempat. Saya rasa ini penting, tradisi yang sudah dibangun sejak zaman dulu kala kaitannya dengan posyandu ini dalam rangka untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Wonosobo. Bapak, selain ini sudah sebentar lagi selesai, Pak, saya pengen menyinggung juga terkait dengan sekolah rakyat Pak. Kemarin sekolah rakyat ya. Kan udah mulai ada progresnya nih Pak. Bagaimana Pak pengawasan dari Komisi D ini sudah sejauh mana? Saya secara pribadi selaku Ketua Komisi D, alhamdulillah bersama-sama dengan Pak Bupati membuka sekolah rakyat yang pertama pada tahun lalu di SKB Wonosobo. Alhamdulillah dari evaluasi kami pelaksanaan sekolah rakyat ini berjalan dengan baik dari aspek perekrutan siswanya yang memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah mereka-mereka yang sekolah di SRI SMA Wonosobo ini adalah mereka-mereka yang memang berasal dari keluarga yang miskin atau hampir miskin. Oleh karena itu ini tentu sangat membantu mereka. Nah, kemudian ada sedikit kendala awal-awal penyesuaian, ada yang kembali kepada orang tua, tapi bisa kita motivasi kembali agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Dan alhamdulillah saat ini pemerintah Kabupaten Wonosobo juga sudah menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat yang pembangunannya sedang dalam progres terus-menerus.
di Candi Hasan yang bisa kita lihat bersama. Oleh karena itu kami berharap sekolah rakyat di Wonosobo ini bisa segera jadi, segera bisa diwujudkan sehingga nanti bisa untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga yang miskin atau keluarga yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama atau bahkan lebih baik daripada sekolah-sekolah yang ada. Tahun ini udah mau pembuka lagi berarti Pak? Ya, ini adalah tahap kedua untuk pembukaan murid baru. Berarti kemungkinan besar akan sudah ada di gedung yang baru kalau tahun sekarang ini? Ya, mudah-mudahan ini kan masih dalam progres ya, proses pembangunan. Tapi kami lihat memang belum jadi, tapi masih dalam progres pembangunan. Harapan kita karena SKB ini kan jumlah ruangnya juga terbatas. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai untuk pembangunan sekolah rakyatnya sehingga nanti dipindahkan ke sana sehingga anak-anak ini akan memiliki kebanggaan yang luar biasa ketika berada di sekolah rakyat. Mereka tidak merasa terisolasi, tidak merasa mereka dari kalangan orang miskin kemudian pendidikannya kurang memadai dan sebagainya. Tapi dengan ada di gedung yang representatif ini mereka diharapkan memiliki kebanggaan yang tinggi sehingga mereka bisa belajar dengan optimal. Oke, saya ke Pak Hamdan lagi Pak. Ini apa nih dari DPRD Wonosobo khususnya Komisi D, target capaian maupun cita-cita terbesar yang ingin diwujudkan oleh Komisi D dalam masa jabatan periode ini Pak? Monggo Pak Hamdan. Kalau sebenarnya sederhana, ketika kita bisa melihat semua warga Wonosobo itu bisa sekolah, ini capaian kita akan terselesai. Artinya anak putus sekolah sudah tidak ada. Terus orang tidak mampu, tidak ada alasan tidak sekolah, harus sekolah. Nah ini artinya capaian kita selesai. Akan tetapi tentunya banyak rintangan. Rintangannya tadi sudah disampaikan. Terus yang belum saya sampaikan ini tadi kaitan dengan setelah sekolah kejuruan. Wonosobo adalah potensi pertanian dan pariwisata. Akan tetapi belum ada sekolahan yang jurusannya pertanian dan pariwisata. Nah ini salah satu peluang bagi warga Wonosobo untuk sekolah di pertanian dan pariwisata. Bagaimana dulu ada kayaknya di Wonosobo itu ada sekolah pertanian ada ya? Sudah akan tetapi ada. Sekarang sudah tutup. SMK apa Pak? Dulu Aktan itu Akademi D2 Pertanian. ya? Akademi Pertanian. D2. Ini sekarang sudah tutup kayaknya di bawah Yayasan PGRI atau apa itu. Yang penting waktu saya SMA itu masih ada, akan tapi sekarang sudah tutup. Nah, sebetulnya SMK ini yang tadi menjadi persoalan setelah lulus SMK ini bingung akan kerja di mana, terusan harus pilihan sesuai apa yang kita harapkan. Misalnya di SMK jurusan mesin, jumlah industri di sini sedikit, harus luar kota, harus kerjasama. Akan tetapi kalau di SMK pertanian misalnya, kita kan terbuka luas, praktek langsung. Kita menjadi wira swasta langsung jadi petani itu langsung bisa, karena saya yakin bahwa anak-anak Wonosobo ini masih mempunyai sebidang tanah yang bisa digunakan untuk berwira swasta. Tak coba kalau jurusannya mesin. Jurusannya mesin kan kita tidak bisa berwira swasta mendirikan pabrik langsung, kan nggak bisa. Nah, kalau di pertanian, SMK pertanian ini pasti bisa. Karena untuk mencari tanah dan potensi di Wonosobo ini sangat bagus. Inilah kesempatan kita. Nah, saya ingin mendorong kepada dinas terkait agar mendirikan sekolah kejuruan pertanian dan pariwisata. Ini adalah potensi kita. Kenapa potensi kita tidak dibangun dengan sumber daya manusia yang memadai? Begitu. Oke, ini semakin sore nih Pak, ini agak ini waktunya hampir habis. Iya, dari Pak Wondo mungkin, dari bagaimana Pak Komisi D melihat ruang kolaborasi dengan komunitas jurnalis Wonosobo yang sering bersama mungkin ya barangkali Pak dengan Komisi D Wonosobo terkait juga untuk mengawal salah satu transparansi anggaran ataupun kontrol sosial di lingkup ini. Bagaimana Pak melihat hal itu dari Komisi D? Baik, saya rasa sangat bagus ya kolaborasi antara DPRD dengan kalangan jurnalis, karena di tengah-tengah perkembangan
media sosial, kemudian media massa ini DPRD tentu butuh penyaluran khusus untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat secara umum, juga tentang apa yang kita lakukan oleh DPRD. Jangan sampai kita bekerja tetapi dianggap tidak bekerja oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu peran media kan sangat penting sebagai media komunikasi antara wakil-wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Jangan sampai kita itu berada seperti halnya Menara Gading yang jauh dengan rakyat, karena kita itu hakikatnya kan wakil-wakil rakyat yang tentu harus mengetahui tentang apa yang menjadi permasalahan rakyat, sekaligus rakyat juga harus tahu tentang apa sesungguhnya yang dilakukan oleh wakil-wakilnya di DPRD. Dengan demikian kolaborasi antara DPRD dengan media ini menjadi suatu hal yang sangat strategis dalam rangka untuk memberikan informasi-informasi yang mencerahkan kepada masyarakat. Oke. Kalau dari Pak Hamdan mungkin bagaimana Pak? Kolaborasi kita selama ini dari Komisi D dan juga KJW. Kalau saya ya sangat berterima kasih kepada media yang bisa menyampaikan apa program kita, apa harapan kita, dan bagaimana kita bekerja. Ini yang bisa menyampaikan hanya media. Kalau kita tanpa media tidak bisa sampai. Ya. Nah ini misalnya ada program Angkring Zone. Ya. Ini salah satunya penyampaian kita kepada masyarakat nantinya secara luas. Misalkan kalau kita rapat di komisi, rapat di paripurna, ini jarang yang tahu kalau tidak disebarluaskan oleh para media. Media ini menurut saya adalah jembatan yang terbaik penyampaian program pemerintah untuk masyarakat. Oke, mungkin ini sudah semakin sore di Pak Wondo. Terakhir mungkin closing statement terkait perbincangan kita kali ini, sudah hampir 1 jam nih Pak. Dari Pak Wondo mungkin bagaimana Pak closing statement terakhir ini? Baik, terima kasih Mbak Ima. Jadi dalam pandangan kami Komisi D bahwa pendidikan ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab kita semua, baik orang tua yang mempunyai tugas untuk menjadi madrasah pertama di lingkup keluarga, kemudian di sekolah tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab para guru, kemudian juga kami selaku penyelenggara pemerintahan di daerah ini juga punya tanggung jawab untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang memang berpihak pada kepentingan pendidikan, sekaligus juga kaitannya dengan alokasi dana untuk pendidikan. Dengan harapan kita saling bahu-membahu antar semua pihak untuk bisa mencerdaskan anak bangsa ini, urusan pendidikan akan bisa diselesaikan dengan baik sehingga kita bisa mewujudkan yang namanya cita-cita nasional untuk menuju Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, insya Allah kita Kabupaten Wonosobo juga akan semakin maju. Demikian pula Indonesia, semakin banyak warga negara Indonesia yang berkualitas, yang memiliki SDM unggul, maka insya Allah Indonesia juga akan cepat maju. Demikian Mbak Imah closing statement dari saya, dari Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo. Oke, mungkin dari Pak Hamdan juga menambahkan Pak closing statement di sore hari ini. Oh, kalau saya ya sebetulnya hampir sama Pak Wondo, bahwa ini memang kaitan dengan pendidikan, tugas kita bersama. Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri, akan tetapi kita harus bersatu padu, bahu-membahu untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Wonosobo secara bersama-sama, termasuk media juga. Ini media juga ikut di dalam memajukan pendidikan di Wonosobo itu sendiri. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wondo dan juga Pak Hamdan. Perbincangan kita di sore hari ini cukup lama ya, membahas terkait dengan pendidikan dan juga lainnya ya, atau terkait juga kesejahteraan rakyat. Oke. Selain dengan pendidikan juga, Komisi D juga fokus ke kesejahteraan rakyat ya Pak. Salah satunya stunting juga masuk ya Pak? Ya betul. Stunting. Ini bagaimana Pak DPRD Wonosobo dilibatkan dalam intervensi stunting di Wonosobo sejauh ini? Ya, alhamdulillah nih kaitannya dengan penanganan stunting, Wonosobo mengalami progres yang luar biasa cepat. Bahkan ini kalau untuk tingkat Jawa Tengah kita paling tinggi tingkat penanganan stunting kita. Nah, oleh karena itu stunting kan kompleks kaitannya dengan tadi usia pernikahan dini, kemudian juga kaitannya dengan kebutuhan gizi ketika ibu-ibu sedang hamil, kemudian juga
barangkali juga kaitannya dengan soal psikologi ibu yang sedang mengandung dan sebagainya. Ini kan penting. Oleh karena itu, karena ini bersifat kompleks, harapannya ya permasalahan stunting ini bisa ditangani dengan baik dengan cara pencegahan dari awal, mencegah pernikahan dini, kemudian juga memberikan kesiapan kepada pasangan usia subur ketika pada posisi hamil agar ya bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna, kemudian juga secara psikologi harus dijaga dengan baik agar tidak mengalami depresi atau tekanan-tekanan mental, sehingga anak yang dilahirkan ini kan dalam kondisi yang sehat, normal. Kemudian mereka juga diharapkan ketika posisi sedang hamil atau setelah melahirkan, anaknya sudah dilahirkan juga rajin-rajinlah untuk tetap memeriksakan diri ke lembaga kesehatan atau melalui posyandu setempat. Saya rasa ini penting, tradisi yang sudah dibangun sejak zaman dulu kala kaitannya dengan posyandu ini dalam rangka untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Wonosobo. Bapak, selain ini sudah sebentar lagi selesai, Pak, saya pengen menyinggung juga terkait dengan sekolah rakyat, Pak. Kemarin ya, sekolah rakyat ya. Kan udah mulai ada progresnya nih, Pak. Bagaimana Pak pengawasan dari Komisi D ini sudah sejauh mana? Saya secara pribadi selaku Ketua Komisi D, alhamdulillah bersama-sama dengan Pak Bupati membuka sekolah rakyat yang pertama pada tahun lalu di SKB Wonosobo. Alhamdulillah dari evaluasi kami pelaksanaan sekolah rakyat ini berjalan dengan baik dari aspek perekrutan siswanya yang memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah mereka-mereka yang sekolah di SRI SMA Wonosobo ini adalah mereka-mereka yang memang berasal dari keluarga yang miskin atau hampir miskin. Oleh karena itu ini tentu sangat membantu mereka. Nah, kemudian ada sedikit kendala awal-awal penyesuaian, ada yang kembali kepada orang tua, tapi bisa kita motivasi kembali agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Dan alhamdulillah saat ini pemerintah Kabupaten Wonosobo juga sudah menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat yang pembangunannya sedang dalam progres terus-menerus di Candi Hasan yang bisa kita lihat bersama. Oleh karena itu kami berharap sekolah rakyat di Wonosobo ini bisa segera segera bisa diwujudkan sehingga nanti bisa untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga yang miskin atau keluarga yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama atau bahkan lebih baik daripada sekolah-sekolah yang ada. Tahun ini udah mau pembukaan lagi berarti, Pak? Ya, ini adalah tahap kedua untuk pembukaan murid baru. Berarti kemungkinan besar akan sudah ada di gedung yang baru kalau tahun sekarang ini? Ya, mudah-mudahan. Ini kan masih dalam progres ya, proses pembangunan. Tapi kami lihat memang belum jadi, tapi masih dalam progres pembangunan. Harapan kita karena SKB ini kan jumlah ruangnya juga terbatas. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai untuk pembangunan sekolah rakyatnya sehingga nanti dipindahkan ke sana sehingga anak-anak ini akan memiliki kebanggaan yang luar biasa ketika berada di sekolah rakyat. Mereka tidak merasa terisolasi, tidak merasa mereka dari kalangan orang miskin kemudian pendidikannya kurang memadai dan sebagainya. Tapi dengan ada di gedung yang representatif itu mereka diharapkan memiliki kebanggaan yang tinggi sehingga mereka bisa belajar dengan optimal. Oke, saya ke Pak Hamdan lagi, Pak. Ini apa nih dari DPRD Wonosobo khususnya Komisi D, target capaian maupun cita-cita terbesar yang ingin diwujudkan oleh Komisi D dalam masa jabatan periode ini, Pak? Monggo Pak Hamdan. Kalau sebenarnya sederhana, ketika kita bisa melihat semua warga Wonosobo itu bisa sekolah, ini capaian kita akan terselesai. Artinya anak putus sekolah sudah tidak ada. Terus orang tidak mampu, tidak ada alasan tidak sekolah, harus sekolah. Nah ini artinya capaian kita selesai. Akan tetapi tentunya banyak rintangan. Rintangannya tadi sudah disampaikan. Terus yang belum saya sampaikan ini tadi kaitan dengan setelah sekolah kejuruan. Wonosobo adalah potensi pertanian dan pariwisata. Akan tetapi belum ada sekolahan yang jurusannya pertanian dan pariwisata. Nah ini salah satu peluang bagi warga Wonosobo
untuk sekolah di pertanian dan pariwisata. Bagaimana dulu ada, kayaknya di Wonosobo itu ada sekolah pertanian, ada ya? Sudah Akan pernah tetapi ada. sekarang sudah tutup. SMK apa Pak? Dulu Aktan itu Akademi D2 Pertanian. ya? D2, Akademi Pertanian. D2. Ini sekarang sudah tutup kayaknya di bawah Yayasan PGRI atau apa itu. Yang penting waktu saya SMA itu masih ada, akan tapi sekarang sudah tutup. Nah, sebetulnya SMK ini yang tadi menjadi persoalan setelah lulus SMK ini bingung akan kerja di mana, terusan harus pilihan sesuai apa yang kita harapkan. Misalnya di SMK jurusan mesin, jumlah industri di sini sedikit, harus luar kota, harus kerjasama. Akan tetapi kalau di SMK pertanian misalnya, kita kan terbuka luas. Praktek langsung. Kita ini, menjadi wira swasta langsung jadi petani itu langsung bisa. Karena saya yakin bahwa anak-anak Wonosobo ini masih mempunyai sebidang tanah yang bisa digunakan untuk berwira swasta. Tak coba kalau jurusannya mesin. Ya. Jurusan mesin kan kita tidak bisa berwira swasta mendirikan pabrik langsung, kan nggak bisa. Nah, kalau di pertanian, SMK pertanian ini pasti bisa. Karena untuk mencari tanah dan potensi di Wonosobo ini sangat bagus, inilah kesempatan kita. Nah, saya ingin mendorong kepada dinas terkait agar mendirikan sekolah kejuruan pertanian dan pariwisata. Ini adalah potensi kita. Kenapa potensi kita tidak dibangun dengan sumber daya manusia yang memadai? Begitu. Iya. Oke, ini semakin sore nih Pak, ini agak Ini waktunya hampir terakhir habis. nih. Iya, ini dari Pak Wondo Menarik. mungkin, dari bagaimana Pak Komisi D melihat ruang kolaborasi dengan komunitas jurnalis Wonosobo yang sering bersama mungkin ya barangkali Pak dengan Ya. Komisi D Wonosobo, terkait juga untuk mengawal salah satunya transparansi anggaran ataupun kontrol sosial di lingkup ini. Bagaimana Pak melihat hal itu dari Komisi D? Baik, saya rasa sangat bagus ya kolaborasi antara DPRD dengan kalangan jurnalis, karena di tengah perkembangan media sosial, kemudian media massa ini, DPRD tentu butuh penyaluran khusus untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat secara umum, juga tentang apa yang kita lakukan oleh DPRD. Jangan sampai kita bekerja tetapi dianggap tidak bekerja oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu peran media kan sangat penting sebagai media komunikasi antara wakil-wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Jangan sampai kita itu berada seperti halnya Menara Gading yang jauh dengan rakyat, karena kita itu hakikatnya kan wakil-wakil rakyat yang tentu harus mengetahui tentang apa yang menjadi permasalahan rakyat, sekaligus rakyat juga harus tahu tentang apa sesungguhnya yang dilakukan oleh wakil-wakilnya di DPRD. Dengan demikian kolaborasi antara DPRD dengan media ini menjadi suatu hal yang sangat strategis dalam rangka untuk memberikan informasi-informasi yang mencerahkan kepada masyarakat. Oke. Kalau dari Pak Hamdan mungkin bagaimana Pak kolaborasi kita selama ini dari Komisi D dan juga KJW? Kalau saya ya sangat berterima kasih kepada media yang bisa menyampaikan apa program kita, apa harapan kita, dan bagaimana kita bekerja. Ini yang bisa menyampaikan hanya media. Kalau kita tanpa media tidak bisa sampai. Ya. Nah, ini misalnya ada program Angkring Zone. Ya. Ini salah satunya penyampaian kita kepada masyarakat nantinya secara luas. Misalkan kalau kita rapat di komisi, rapat di paripurna, ini jarang yang tahu kalau tidak disebarluaskan oleh para media. Media ini menurut saya adalah jembatan yang terbaik penyampaian program pemerintah untuk masyarakat. Oke, mungkin ini sudah semakin sore nih Pak Wondo. Terakhir mungkin closing statement terkait perbincangan kita kali ini, sudah hampir 1 jam nih Pak. Dari Pak Wondo mungkin bagaimana Pak closing statement terakhir ini? Baik, terima kasih Mbak Ima. Jadi dalam pandangan kami Komisi D bahwa pendidikan ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab kita semua, baik orang tua yang mempunyai tugas untuk menjadi madrasah pertama di lingkup keluarga,
kemudian di sekolah tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab para guru, kemudian juga kami selaku penyelenggara pemerintahan di daerah ini juga punya tanggung jawab untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang memang berpihak pada kepentingan pendidikan, sekaligus juga kaitannya dengan alokasi dana untuk pendidikan. Dengan harapan kita saling bahu-membahu antar semua pihak untuk bisa mencerdaskan anak bangsa ini, urusan pendidikan akan bisa diselesaikan dengan baik sehingga kita bisa mewujudkan yang namanya cita-cita nasional untuk menuju Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, insya Allah kita Kabupaten Wonosobo juga akan semakin maju. Demikian pula Indonesia, semakin banyak warga negara Indonesia yang berkualitas, yang memiliki SDM unggul, maka insya Allah Indonesia juga akan cepat maju. Demikian Mbak Imah, closing statement dari saya, dari Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo. Oke, mungkin dari Pak Hamdan juga menambahkan Pak closing statement di sore hari ini. Oh, kalau saya ya sebetulnya hampir sama Pak Wondo, bahwa ini memang kaitan dengan pendidikan, tugas kita bersama. Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri, akan tetapi kita harus bersatu padu, bahu-membahu untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Wonosobo secara bersama-sama, termasuk media juga. Ini media juga ikut di dalam memajukan pendidikan di Wonosobo itu sendiri. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wondo dan juga Pak Hamdan. Perbincangan kita di sore hari ini cukup lama ya, membahas terkait dengan pendidikan dan juga lainnya ya, atau terkait juga kesejahteraan rakyat. Oke, mungkin sekian dulu pemirsa podcast kita di Angkring Zone pada sore hari ini, dan tentunya jumpa lagi di kesempatan yang lain dengan isu-isu yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.